Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, setelahnya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada uswah hasanah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa pula dengan keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, sampai kepada kita umatnya yang insyaallah istiqomah untuk menjalankan sunnah-sunnahnya hingga yaumil qiyamah. Ikhwatu fillah rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita dapat bermuajahah melalui kegiatan insyaallah Allah berikan barokah ini. Insyaallah Allah berikan karunia ini. Insyaallah Allah berikan rahmat ini. Karena jika ada suatu perkumpulan dan itu perkumpulan didatangkan oleh para malaikat, perkumpulan itu yang dijadikan yaitu perkumpulan yang sedang thalabul ilmi. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى جَنَّةٍ. Ikhwafillah rahimakumullah. Kajian kita hari ini yaitu tentang membahas sosmedmu, syurgamu, nerakamu. Berat sebetulnya membahas masalah syurga dan neraka. Tetapi inilah yang terjadi hari ini. Kalau kita memperhatikan sosmed yang kita miliki hari ini, sudah sampai mana? Kita menghantarkan ke surga atau bahkan kita sedang mengantarkan ke neraka. Karena mau tidak mau ini harus sama-sama kita sikapi. Berangkat dari sabda Rasulullah SAW dari Imam Abu Ya'la dan Imam Al-Baihaqi, Rasulullah SAW bersabda, "At-ta'anni minallah wal 'ajalatu minasyaitan." Ada dua yang harus sama-sama kita sikapi. Dua ini memiliki karakter di dalam hadis, yaitu yang pertama at-ta'anni, yang kedua adalah al-ajalah. Apa itu at-ta'anni? At-ta'anni dalam kamus al-ma'ani likulli rasmi ma'na mengatakan at-ta'anni di sini bisa diartikan yaitu hati-hati. Bisa juga diartikan tidak terburu-buru atau tidak tergesa-gesa. Itu at-ta'anni. Dan lalu apa yang dimaksud dengan al-ajalah? Al-ajalah di sini dimaksud adalah terburu-buru, tergesa-gesa, selalu cepat mengambil keputusan. Ini pun sama, ya harus sama-sama kita sikapi. Kalau kita melihat fenomena hari ini, media sosial kita atau sosial media kita sudah sikap mana yang kita ambil? Al-ma'an, at-ta'anni atau al-ajalah. Mari kita muhasabah. Ikhwafillah rahimakumullah. 14 abad yang lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an dalam Quran surah Al-Hujurat ayat yang ke-6. Potongan ayat yang ke-6 ini yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Al-ayah. Allah menurunkan dengan kalimat Ya ayyuhalladzina amanu. Allah pertama menyeru dengan orang-orang yang beriman. Semoga kita termasuk orang yang beriman yang Allah seru itu, sehingga kita dapat bermuhasabah apa yang sudah kita tabayunkan dengan menyikapi media sosial yang kita pegang hari ini. Yang kedua adalah idza inja'akum fasiq. Maka fasik di sini adalah orang-orang yang fasik. Yang pertama Allah seru orang yang beriman, yang kedua yaitu orang-orang yang fasik. Yang ketiga yaitu binaba'in fatabayyanu. Ketika datang kabar dari orang fasik itu, kata Allah fatabayyan, tabayyunkan. Bahkan di dalam salah satu qiraat yang dimaksud fatabayyanu ini ada yang membacanya dengan kalimat fatasabbatu, bukan fatabayyanu. Nah, ini ada. Kami mengambil di dalam salah satu ilmu qiraat
di dalam kitab Al-Qira'at Al-Ashra dari Thariqah Syatibiyah dan Ad-Durrah. Di sini diterangkan di dalam salah satu qiraat itu ada yang membaca dengan kalimat fatasabbatu. Jadi bukan fatabayyana tapi fatasabbatu. Artinya apa? Sama. Teliti, periksa. Ya, jadi fatasabbatu. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatasabbatu. Jadi bunyinya dengan menggunakan kalimat fatasabbatu. Artinya apa? Bahwa Allah memberikan penegasan yang khusus. Pentingnya kita bertabayun. Pentingnya kita cross check. Pentingnya kita teliti ketika kita mendengar berita. Kenapa? Karena kalau kita Allah menurunkan kepada orang yang beriman yang pertama. Yang kedua, hati-hati ketika ada kabar dari orang fasik. Yang ketiga, yaitu bertabayun. Yang keempat, kalau kita ketiga ini tidak didengar, artinya kita bukan termasuk orang yang beriman. Kita juga tidak selalu mendengarkan orang-orang fasik. Apapun yang disampaikan orang fasik terima dan terus terima. Lalu apa? Kita nggak tabayun, kita nggak cross check gitu, kita nggak periksa dengan teliti. Yang terjadi apa kata Allah? Amtusibu, maka akan Allah berikan musibah kepada mereka. Kalau enggak, itu yang terjadi. Maka hati-hati. Ketika kita menerima informasi hari ini, mau itu di WhatsApp, Facebook, Instagram, Line, atau mungkin BBM, mungkin kalau masih ada BBM ya. Kalau sudah tidak ada ya mungkin zaman saya dulu awal BB gitu, BlackBerry ada BBM. Itu terjadi. Ada berita di broadcast, langsung sampaikan, langsung di-share, langsung tanpa dipilah, tanpa dipilih, ini kira-kira benar enggak? Kadang-kadang kita seperti itu enggak? Maka sikap kita yang pertama, kita ini at-ta'anni, orang yang tidak terburu-buru, atau orang yang hati-hati, atau kita al-ajarah, tergesa-gesa bawaannya. Ada apa-apa langsung, tergesa-gesa. Ini ajal. Kenapa demikian? Karena kalau ini tidak kita pahami, ini yang jadikan musibah oleh Allah nanti. Diturunkan nanti kita musibah sama Allah. Makanya kalau misalnya kita ada informasi itu, orang-orang yang tadinya saling menyayangi, saling mencintai, gara-gara persaudaraan, gara-gara informasi, persaudaraannya pun terpecah belah. Padahal Allah berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Kita sudah, kehidupan kita itu sudah nikmat gitu loh. Islam kita ini sudah betul-betul bersatu, hati kita sudah bersatu gitu. Tapi terkadang gara-gara media sosial yang disebarkan oleh orang kita nggak tahu, akhirnya apa? Persaudaraan kita hilang. Kita tiba-tiba sakit hati, tiba-tiba marah. Apa kita nggak cross check itu benar atau salah gitu? Maka ikhwah hati-hati. Kenapa? Kullu hisbin bima ladaihim farihun. Kamu melihat mereka itu bersatu, padahal mereka itu berpecah belah. Gitu. Kenapa? Karena mereka itu orang-orang fasik nggak berhenti. Orang-orang munafik itu nggak berhenti untuk bagaimana caranya orang mukmin itu tuh mengikuti mereka gitu. Nggak pernah berhenti. Maka hati-hati kalau sudah punya sifat yang dimilikinya al-ajalah, hati-hati. Kenapa? Karena demikian kita harus melihat dong kondisi. Karena orang yang tadinya biasa bisa menjadi luar biasa kalau dia menyikapinya al-ajalah. Maka Quran surah Al-Hujurat ayat yang ke-6 diturunkan bertepatan ketika asbabun nuzulnya itu ketika Rasulullah SAW memerintahkan sahabat untuk mengambil zakat. Nah ini perintah. Jadi kalau zakat itu perintahnya dalam Al-Quran hadis itu khudh, ambil. Tetapi kan kalau kita ya kemarin kita melaksanakan Idul Fitri. Terkadang ya kalau di kita zakat itu kita yang menyerahkan ke amilinya, kita menyerahkan ke DKM, kita menyerahkan ke lembaga itu, gitu kan. Padahal perintah zakat itu khudh, diambil itu zakat. Jadi Rasulullah memerintahkan turunnya ayat ini itu diperintahkan Rasulullah SAW untuk para sahabat. Hai sahabat, ambil zakat di Bani sebelah sana. Ambil zakat itu. Karena di kaum itu ada zakat yang harus diambil. Salah satu riwayat mengatakan ini zakat dari hewan ternak. Ketika sahabat ini hendak mengambil, kaum yang sudah mengumpulkan zakat ini hendak ke Madinah. Karena apa? Karena Rasulullah SAW pernah berjanji untuk
memerintahkan yang mengambil. Karena yang diperintahkannya telat datang, akhirnya yang kaum ini berada di inisiatif untuk menuju ke Madinah. Ketika di perjalanan, sahabat ini melihat. Ketika sudah melihat kaum yang hendak ke Madinah ini, lalu ke Rasulullah, "Ya Rasulullah, sungguh aku akan dibunuh oleh kaum yang akan aku ambil zakatnya itu." Lalu Rasulullah SAW mengirim satu pasukan perang. Berangkat ke satu pasukan perang jika dia tidak membayar zakat. Ketika berangkat, bertemu di tengah jalan. Ketika bertemu di tengah jalan, bertanya, "Kenapa engkau tidak mau membayar zakat?" Sampai Rasulullah mengutus sahabat untuk mengambil zakatmu, kamu tidak mau. "Sungguh aku tidak menemui." Kalau begitu, ayo kita ke Madinah. Berangkat semuanya ke Madinah. Setelah di Madinah ketemu Rasulullah SAW, lalu berkata, "Kenapa engkau tidak mau membayar zakat yang telah aku perintahkan sahabat untuk mengambil zakatmu?" "Ya Rasulullah, sungguh aku tidak melihat sahabat ketika ingin mengambil zakat di kaumku." Masya Allah, ikhwah. Gara-gara untuk peristiwa zakat ini saja, kalau tidak tabayun, coba bayangkan, mungkin akan berperang. Mungkin akan dibunuh tuh pasukan yang ketika berangkat dari kaum yang ada di seberang sana, ketika hendak ke Madinah, karena tidak ditanya dulu, mungkin pasukan ini akan membunuh. Tapi karena ditanya dulu, kenapa tidak? Dan dia menjawab seperti itu, berangkat pasukan perang dan kaum ini menemui Rasulullah SAW. Dengan apa? Tabayun, turunlah ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Ikhwafillah rahimakumullah. Yang selanjutnya adalah al-ajalah. Maka al-ajalah ini Allah berikan dalam Al-Quran surah Al-Anbiya. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam Al-Quran surah Al-Anbiya, Allah berfirman, "Khuliqal insanu min ajal." Sesungguhnya manusia itu telah Allah jadikan tabiatnya tergesa-gesa. Selalu terburu-buru. Jadi kalau misalnya ada sesuatu hal, manusia itu pasti terburu-buru. Apalagi kalau misalnya datang SMS masuk ke kita, "Selamat, Anda mendapatkan uang 100 juta. Terburu-buru kita ingin transfer uang itu. Betul tidak, ikhwah? Kita nggak cross check. Benar nggak SMS ini? Akhirnya apa? Ketika sudah transfer, penipuan. Sering tidak. Maka hati-hati, ikhwah. Jangan sembarangan kita menelan mentah-mentah apa yang terjadi. Perumpamannya apa? Perumpamaan hari itu subhanallah. Ketika mendengarkan kabar berita, seperti kita melihat gajah dengan mata yang tertutup. Kita pegang belalainya, gajah itu seperti ular. Kita pegang gadingnya, gajah itu seperti badak. Kita pegang kakinya, gajah itu seperti jerapah. Kita pegang buntutnya, gajah itu seperti anjing. Tidak ada kesimpulan. Tetapi ketika mata kita dibuka, ternyata gajah itu seperti ini. Itulah pentingnya kita cross check dengan teliti dan bertabayun. Ikhwafillah rahimakumullah. Seringkali tidak kita melihat status Facebook teman kita. Tiba-tiba entah benar entah tidak kita share tanpa izin. Sering tidak kita seperti itu. Kita like, kita komen, kita share terus seperti itu sampai ribuan, ratusan, jutaan mungkin yang viewernya. Akhirnya apa? Ketika dicek beritanya salah. Alhasil, maka ini adalah fitnah. Terjadi bukan? Terjadi. Tidak perlu saya contoh. Banyak sekali hal-hal itu terjadi. Maka kata ajala yang dimaksud dalam Quran surah Al-Anbiya ini, para mufassir memberikan penjelasannya dalam kitab Al-Muyassar, dalam kitab Imam Ibnu Katsir, dalam kitab Imam Jalalain. Imam Jalalain ini, kitab Imam Jalal Tafsir Jalalain ini dikarang dari dua Imam Jalal. Yang pertama adalah Jalaluddin As-Suyuti, yang kedua Jalaluddin Al-Mahalli. Maka apa katanya kata ajal di sini? Itu maksud. Yang pertama adalah ajal di sini termasuk adalah penciptaan Nabi Adam alaihissalam yang dipercepat di sore hari Jumat sebelum terbenamnya matahari. Ajal di sini dimaksud demikian. Yang kedua adalah tentang tanah. Ini sesuai dengan bahasa suku Himyar. Jadi dimaksudkan ajalnya adalah tanah. Tetapi yang kedua ini pendapat ini adalah dhaif, lemah. Yang ketiga adalah proses penciptaan yang cepat dengan lafaz kun. Sering kan kita mendengarkan kun fayakun gitu kan, kun fayakun, seolah-olah terjadi dengan percepatan. Padahal itulah ketergesa-gesaan. Tetapi ini pun diberikan pendapat ini, yaitu pendapat yang lemah. Yang terakhir adalah ketergesa-gesaan pada tabiat manusia. Inilah ajal yang dimaksud.
Sering kali manusia itu tergesa-gesa. Sering kali. Tanpa memilah, tanpa berpikir, seolah-olah media itu ancaman. Seolah media itu sangat buruk. Coba para ikhwah. Dulu umat Islam itu berdakwah untuk menegakkan kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah itu dengan berperang. Ada yang berkuda, ada juga yang memanah, ada juga yang menggunakan tombak, bahkan ada yang jalan juga. Mereka perang dengan senjata gitu. Mereka betul-betul membunuh satu sama lain. Dengan secara fisik mereka membunuh. Tapi hari ini apakah seperti itu? Tidak. Mereka juga membunuh dengan media sosial kita. Kita bunuh. Apa yang dibunuh adalah? Dibunuh karakternya. Kita bully mereka, kita share. Sehingga apa? Ada empat hal yang dimiliki buah. Kata Imam Zundun Thawban bin Ibrahim, salah satu murid Imam Malik rahimahullah. Dia berkata, jika seseorang itu memiliki sifat yang pertama tergesa-gesa, yang kedua kagum diri, yang ketiga adalah keras kepala, yang keempat adalah rakus, maka itu dimiliki oleh sifat manusia ketika menyikapi, saya spesifikkan, media sosial. Coba kita cek. Kalau kita upload foto, upload status, upload apapun itu, apa sih yang sering kita lihat? Berapa banyak yang nge-like untuk kita? Tergesa-gesa kan kita? Wah, gara-gara ingin viral nih. Ingin viral, akhirnya apa? Di-upload. Tanpa di-cross-check dulu, benar gak ini foto? Masa iya sih foto ini kayak diedit gitu kan? Tapi dia, karena gak dicek, akhirnya di-share. Banyak yang nge-like, banyak yang nge-share, banyak komen. Akhirnya apa? Dia kagum pada dirinya sendiri. Itu tidak. Ngerasa puas bahwasanya sudah merasa apa ya? Ya kagum aja. Bahwa dia sudah nge-share informasi itu gitu kan. Sudah nge-like informasi itu. Akhirnya apa yang terjadi? Sifat terakhir adalah dia keras kepada pertama rakus. Dia enggak mau dinasihati orang lain. Padahal perintah Allah wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, tapi dia enggak mau. Dia enggak mau dinasihati, dia enggak mau diarahkan, dia enggak mau dulu, enggak mau mereka. Kenapa? Dia itu merasa selalu benar. Dia selalu apa yang dia miliki dan ucapkan itu selalu benar. Ikhwafillah rahimakumullah. Maka bagaimana obat ketika kita tergesa-gesa? Obat ketika tergesa-gesa adalah sabar. Kok bisa Ustaz? Iya, sabar. Sabar adalah obat tergesa-gesa. Kenapa? Rasulullah SAW sudah mengingatkan kepada kita. Hadis ini diriwayatkan Imam Tabrani. Rasul bersabda, "Innamal ilmu bitta'allum wa innamal huluma bittahallum." Sesungguhnya ilmu didapatkan dengan belajar, dan sesungguhnya hilm, kesabaran dan ketenangan didapatkan dengan melatihnya. Latih sabar kita. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Fasbir sabran jamil. Jadi sabar kita itu. Terkadang kita enggak sabar. Jari kita kalau udah dapat informasi notifikasi, ting, langsung kita share. Langsung kita informasikan, langsung kita, Masya Allah. Akhirnya apa? Informasinya salah. Hoax, hati-hati ikhwah. Hari ini kan kita sudah mengetahui itu. Ada undang-undang ITE. Kita harus memahami bagaimana undang-undang itu. Lagian, ya wajar sebetulnya kalau misalnya undang-undang itu. Karena memang untuk peringatan buat kita. Gitu. Jadi, khususnya antum, para muslimah, para muslimin juga, dalam akunmu, sosialmu, selama itu dakwah, selama itu mengajak dalam kebaikan, kalimat-kalimatmu mengajak dalam menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak jadi masalah. Maka yang kita ambil adalah sifat at-ta'anni, kehati-hatian kita dalam menyikapi masalah media sosial. Tetapi ketika kita menyikapi al-ajalah, kita buru-buru update apapun yang kita miliki, di-update apa yang kita inginkan kita share. Ada WA grup masuk 100 notifikasi, kita share ke semuanya. Akhirnya apa yang terjadi? Informasinya tidak benar, bisa menjadi celaka buat kita. Alhamdulillah. Pernah tidak kalian mendengar kisah tentang pedang Zulfiqar? Pedang ini ada di dalam salah satu hadis yang dikisahkan. Maka pedang Zulfiqar ini memiliki dua sisi. Yang pertama adalah sisi depan dan sisi belakang. Sisi depan ini memiliki ketajaman yang sangat luar biasa. Dan sisi belakang pun ketajamannya pun luar biasa. Maka dua sisi pedang ini sama-sama tajam. Pedang Zulfiqar ini dikisahkan kalau untuk menebas musuh cukup dengan sekali tebasan.
Oke, kita analogikan pedang Zulfikar seperti ini. Kalau kita memiliki kita melihat orang datang dan kita melihat ada orang kuat, kekar, tinggi, besar, mengangkat pedang Zulfikar ini dan menebas musuhnya. Insya Allah cukup dengan sekali tebasan. Itu kan yang kita analogikan. Yang kedua, kalau perbandingannya, kalau misalnya ada anak kecil umur 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, mereka datang. Lalu tiba-tiba mereka anak ini ngangkat pedang itu, ingin menebas. Kayaknya rasanya nggak mungkin dan mengangkatnya pun sepertinya kan susah gitu. Kenapa? Karena perumpamaan pedang Zulfikar yang itu pedang umat Islam sama halnya ketika kita memegang media sosial, persis sama. Bagaimana kita menyikapi pedang Zulfikar itu sama bagaimana kita menyikapi pedang media sosial. Ya kan? Bukan tajamnya pedang, bukan tajamnya media, tapi siapa yang menggunakan media. Tapi siapa yang menggunakan tajamnya pedang itu. Begitulah perumpamaannya. Jadi hati-hati. Tetap kita menjaga kehati-hatian. At-ta'anni dalam tubuh kita harus melekat sehingga kita menyikapi itu. Maka banyak sekali ladang dakwah yang bisa kita ambil. At-ta'anni kita, berikan buah at-ta'anni kita untuk beramal soleh. Wa basyiril ladina amanu wa amilus salihat. Anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Kullama ruziqu minha min samaratir rizqan. Qalu hadha alladhi ruziqna. Kalau kita melakukan kebaikan, Allah berikan kebaikan itu di surga, di mana surga itu dalamnya ada sungai-sungai yang mengalir. Lalu mereka berkata, oh inilah yang dulu pernah kami lakukan. Oh inilah yang dulu pernah kami berikan. Apa yang kita miliki dakwah hari ini? Antum punya bakat, antum punya kreasi, kreator menjadi membuat poster, membuat nasihat, buat itu. Sebarkan ke yang lainnya. Kenapa? Karena itu wasilah, sarana kita untuk berdakwah. Pedang kita yang kita gunakan di media sosial, Facebook kita, bisa menjadi dakwah buat kita. Ya, terserah itu. Misalnya antum ingin menjadi pengusaha, jual apa yang antum inginkan, jual makanan, jual pakaian di media sosial. Antum bisa menjadi lebih baik gitu kan, dari perekonomian umat yang akhirnya terangkat dari media sosial. Jadi jangan tamak ketika mendengarkan media sosial seolah ingin mengambil semuanya. Oh tidak. Kita harus memilih mana yang baik dan mana yang buruk. Kita banyak kan di media sosial hari ini tuh, contoh banyak ada kayak di Facebook, di website prostitusi atau mungkin link-link yang masuk kepada ranah-ranah itu. Akhirnya apa? Banyak hari ini yang terjadi. Kejadiannya apa? Banyak orang-orang yang ingin melakukan hal-hal yang tidak sewajarnya, keluar dari syariat Islam. Viral kemarin dari yaitu sikap juga sebetulnya, sikap kita bagaimana dengan media sosial, yaitu tentang viralnya pendapat ulama tentang game PUBG ya, PUBG atau PUBG gitu. Akhirnya ya memang coba kita lihat di game itu kan kita seolah-olah menyembah Lata, menyembah Uzza, menyembah Manat, Hubal gitu kan, sehingga ya itu menjadi kemusyrikan gitu. Anak kecil bermain game akhirnya ketika melihat itu dilatih di game itu untuk jauh dari Allah Subhanahu wa taala gitu. Ya, ikhwafillah rahimakumullah. Jadi banyak sekali ya kita harus memperjuangkan. Jadi apa yang kita miliki hari ini untuk berdakwah dengan kalimatillah, berdakwah untuk menegakkan kalimat Allah dimanapun, kapanpun, dengan siapapun. Kenapa? Karena puncaknya kita, ketebalan keimanan kita, tingginya ketakwaan kita itu. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Yuk kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikatnya takwa itu takut gitu. Takut kita sama Allah. Kita hari ini dikasih nafas, kita hari ini dikasih makan, hari ini kita dikasih minum, hari ini kita dikasih nikmat untuk melihat, berbicara, menghirup udara. Di luar sana mungkin orang tidak mendapatkan itu gitu. Maka itu kan yang harus sama-sama kita syukuri. Nah, implementasi ketika kita takwa kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu kita melaksanakan amal soleh. Apa yang kita berikan? Banyak insyaallah. Ya, dari contoh menyikapi dakwah media sosial itu sangat luar biasa. Orang bisa masuk Islam dengan dakwah media sosial. Mungkin kalau dulu dakwah itu harus mengirim surat yang jaraknya mungkin berpuluh-puluh kilo. Dari Tasik ke Bandung saja, karena saya di Tasikmalaya. Tasik ke Bandung saja kurang lebih 3 jam. Kalau menggunakan mobil. Nah, kalau mungkin zaman dulu kalau menggunakan unta atau menggunakan kuda berapa hari? Ya, seperti sekarang zaman sudah canggih. Bisa mengkabarkan orang tua kita, bisa mengabarkan anak istri kita, bisa mengabarkan saudara-saudara kita, bisa semuanya dengan sosial media ini. Artinya apa?
Dakwah yang kita lihat hari ini adalah seperti kita menggenggam bara api. Ketika kita pegang bara api ini, maka dia akan melepuh tangannya. Tapi kalau kita lepas bara api ini, maka dia akan padam. Itu begitulah dakwah gitu. Maka terus kita meningkatkan keimanan kita, keturunan kita terus men-share kebaikan-kebaikan kepada yang lain gitu kan. Jangan pernah takut sehingga kita selama kita sudah bertabayun, men-cross check gitu kan. Jangan sampai kita tidak tabayun dan kita tidak cross check sehingga Allah berikan musibah kepada kita. Selanjutnya adalah ketika kita menyikapi sosial media, yaitu dengan antara fitnah dan ghibah. Jadi kalau kita menyebarkan media sosial, kalau misalnya ini informasi ini baik, maka ini menjadi ghibah. Karena tanpa cross check. Tetapi kalau misalnya informasi ini salah, lebih parah lagi menjadi fitnah. Maka penting kita tabayun gitu, kita cross check. Coba bayangkan, informasi itu subhanallah luar biasa, cukup 0,0 detik sampai ke orang yang bersangkutan. Bagaimana kalau itu menjadi jariah, dosa untuk kita? Yang kita sebar adalah fitnah, itu kan dosa jariah kita terus. Kapan kita bisa menghapusnya? Terus berestafet. Nauzubillah summa nauzubillah. Nah, ikhwafillah rahimakumullah, di akhir untuk di penutup di kegiatan ini, insyaallah kami ingin melelang syal Palestina yang insyaallah sama-sama bisa untuk melihat. Ini salah satu sampel saja. Kami memiliki 5 syal yang akan kami lelang di hari ini, di kajian ini, dengan harga satu syalnya 250.000 minimal yang bisa kami lelang. Silakan jika untuk memiliki harta lebih, kita infakkan di jalan Allah, kita berikan sedekah kita ke muslimin yang lebih layak menerima itu, selama kita mampu dan selama kita ada rezekinya. Ingat, harta yang kita miliki ada hak Allah yang harus kita kembalikan. Maka kami mengajak untuk melelang 5 syal ini dengan minimal 250.000. Kami lelang, silahkan antum di mana tempat tinggal antum, di mana rumah antum, insyaallah akan kami kirim sampai rumah antum. Ketika antum sudah mendengarkan video ini dan mendapat ini, silahkan kita bantu kaum muslimin yang ada di sana. Kita ulurkan tangan kita, jangan melihat kita tidak mampu, tetapi apa yang kita miliki itu ada hak yang harus kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ini akan kami salurkan melalui NGO, salah satunya Muassasah Al-Khairiyah yang bekerjasama dengan Aqsa Working Group dan juga Medical Emergency Mercy yang saat ini sedang membangun rumah sakit Indonesia di Gaza, yang insyaallah pada tahap yang ketiga, lantai ketiga ini kita akan membantu terus menerus bagaimana caranya kita dapat menjadikan Islam yang rahmatul alamin, karena kita sama-sama memahami bahwa umat Islam itu adalah kalzatil wahid. Kita sudah satu tubuh. Insyaallah ketika kita memahami itu, apa yang kita miliki hari ini akan Allah berikan juga di hari kemudian. Ingat, orang yang berinfak, orang yang bersedekah dan orang yang memberikan hartanya, dia tidak akan pernah miskin. Maka sesungguhnya itulah orang-orang yang kaya. Allah mengingatkan kepada kita dengan kalimat yang sangat luar biasa. Ikhwafillah rahimakumullah. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan, dan mobil khusus ketika kita menyikapi perbedaan, hati-hati ketika kita menyikapi apa yang terjadi hari ini. Ingat, ikhtilaf itu diperbolehkan, tapi tafarruq, berpecah belah itu jangan sampai kita berpecah belah, tapi kita harus menjadi hati yang satu. Kita sudah bersatu di jalan Allah Subhanahu wa taala, kita harus istiqomah untuk menjalankan sunnah Rasulullah SAW. Dan juga sekali lagi, bagi antum yang sering menggunakan sosial media, gunakan jari-jari antum untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Gunakan untuk kebaikan, gunakan untuk kemaslahatan, khususnya untuk para ikhwan dan akhwat yang suka modus. Saya sering kali dengar cerita, Ustaz, bagaimana kalau saya punya Facebook? Ya boleh, silahkan. Bagaimana Ustaz kalau di Facebook itu saya silaturahim? Oh bagus itu, silaturahim menguatkan tali ukhuwah sama lain. Silaturahimnya ke akhwat Ustaz. Nah ini jadi masalah ini. Jadi masalah sekali. Akhirnya apa? Jatuh nanti melihat foto, melihat Masya Allah, kesananya itu sudah pemikiran syaitan. Jadi hati-hati dengan yang seperti itu. Banyak orang yang terjebak gara-gara media sosial, jatuh ke ranah yang tidak baik. Hati-hati, terutama untuk para ikhwan dan akhwat yang suka update-update dan juga men-share-share. Selama itu kebaikan, yuk sama-sama kita berdakwah. Saya pun sama penggiat media sosial. Tapi saya gunakan dengan sebaik mungkin untuk bagaimana saya mengingatkan kepada yang lain dengan kalimah-kalimah, dengan share-share,
supaya sama-sama ketika kita nanti hisab kita bertemu karena Allah dan berpisah karena Allah Subhanahu wa taala. Ikhwafillah rahimakumullah, walhamdulillah wal minna. Semoga Allah memberikan karunia, semoga Allah memberikan maghfirah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Akhirul kalam bittaufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiikum.